Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya Maura Helena NPM 2317051105 dan rekan saya. Saya Indah Febriana Della dengan NPM 2317005066. Perkenalkan, nama saya Dimas Satya Putra dengan NPM 2357051017. Perkenalkan, nama saya Adriana Julian Koresta dengan nomor NPM 23170511002. Oke, langsung lanjut aja. Di sini pertama ada penelitian pengguna atau user research. Jadi pada tahap penelitian ini, informasi mengenai karakteristik calon pengguna itu diperoleh melalui data dari IMDI 2024. Jadi ini survei ini tuh mencakup masyarakat yang usianya 15 sampai 64 tahun di seluruh provinsi dengan fokus pada keterampilan digital dasar, literasi informasi, dan keamanan perangkat. Dan untuk hasil survei itu menunjukkan bahwa meskipun masyarakat cukup terbiasa dengan penggunaan perangkat digital, banyak yang masih memiliki kelemahan dalam aspek keamanan, terutama dalam mengelola kata sandi dan penggunaan verifikasi dua langkah. Untuk metode atau tools yang kami gunakan, yang pertama ada literatur review, yang kedua ada persona creation, yang ketiga ada empathy map. Yang pertama, literatur review. Nah, literatur review ini kita peroleh berdasarkan laporan IMDI 2024 dengan skor literasi digital masyarakat Indonesia yang berada pada angka 3,54. Nah, dari 4 aspek yang diukur itu, literasi keamanan digital itu menjadi yang paling lemah dibandingkan dengan literasi informasi, komunikasi, dan keterampilan digital dasar. Teman ini mengindikasikan bahwa meskipun masyarakat sudah terbiasa menggunakan perangkat digital, masih ada kesulitan dalam menjaga keamanan akun, seperti membuat kata sandi yang kuat atau menggunakan autentikasi tambahan. Yang kedua, karena menggunakan persona creation, karena di data IMDI ini berisi banyak selain masyarakat, jadi kami membuat persona creation sendiri untuk sebagai rangkumannya. Di sini kami membuat persona Bu Nani berusia 60 tahun yang merupakan seorang warga negara Indonesia yang memiliki pendidikan akhir berupa pendidikan dasar, tinggal di desa, dan sering kesulitan mengingat kata sandi. Untuk 4 itu kami membuat untuk say, think, feel, dan last-nya. Lalu selanjutnya ada Bu Siti, usianya 20 tahun, pendidikan terakhirnya sebagai mahasiswa. Dia merupakan seorang mahasiswa, terbiasa menggunakan aplikasi mobile, tapi mudah frustasi jika antar muka membingungkan. Dan untuk 4 kami juga membuat say, think, feel, dan last-nya. Dan yang ketiga, dan terakhir ada Pak Andi yang berusia 35 tahun, seorang petugas desa. Jadi dia ini bertugas membantu warga dalam login, membutuhkan sistem yang cepat dan mudah dipandu. Untuk 4 juga ada size, think, feel, dan dashnya. Dan dari hasil analisis data sekunder IMDI 2020 tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem login perlu dirancang dengan antarmuka yang sederhana, mudah digunakan pada perangkat mobile, serta dilengkapi fitur keamanan yang jelas dan terjamin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang selanjutnya ada perumusan persyaratan atau requirement definition. Nah, berdasarkan hasil penelitian pengguna, tahap ini berfokus pada perumusan persyaratan sistem login yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Perumusan persyaratan dilakukan untuk kebutuhan pengguna yang beragam, dapat diterjemahkan menjadi fungsi, fitur, dan standar desain yang harus dimiliki oleh sistem. Kemudian, metode atau tools yang digunakan, yang pertama itu ada task analysis untuk mengidentifikasi masalah-masalah langkah-langkah login, kemudian user journey mapping untuk menggambarkan alur interaksi dari awal login hingga berhasil masuk. Kemudian yang ketiga ada table requirement untuk merinci kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nah, selanjutnya dokumentasi hasil. Yang pertama itu task analysis. Jadi langkah-langkah utama yang harus dilakukan pengguna untuk login itu yang pertama membuka aplikasi, yang kedua melihat halaman login dengan kolom nick dan kata sandi, kemudian ketiga memasukkan nick, kemudian yang keempat memasukkan kata sandi, lalu menekan tombol masuk dan sistem melakukan validasi. Kemudian ada fitur lupa kata sandi, dan juga jika mengalami kesulitan, pengguna dapat menekan tombol bantuan untuk membaca panduan singkat. Kemudian di sini ada user journey mapping, bisa kita lihat bersama. Selanjutnya ada table requirement. Yang pertama itu ada persyaratan fungsional. Nah, yang pertama itu login menggunakan nick dan kata sandi. Ini sebagai metode utama autentikasi penduduk sebelum masuk ke sistem biodata. Kemudian yang kedua itu ada fitur lupa kata sandi yang mudah digunakan. Lalu yang ketiga ada fitur bantuan. Lalu di sini ada persyaratan non-fungsional. Yang pertama itu ada bahasa antarmuka sederhana, yaitu ini digunakan istilah umum, hindari istilah teknis agar mudah dipahami oleh semua kalangan. Kemudian yang kedua itu ada tampilan mobile first. Ini antarmuka responsif dengan tombol besar dan kontras warna jelas agar ramah pengguna lansia dan masyarakat umum. Lalu yang ketiga ada keamanan data, dan yang keempat ada feedback error yang jelas. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Oke, untuk selanjutnya itu tentang desain konseptual atau conceptual design. Nah, pada tahapan desain konseptual, hasil dari perumusan persyaratan yang dituangkan di dalam rancangan awal termuka login, tujuannya adalah untuk menghasilkan tampilan yang sederhana, jelas, dan aman sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk metode dan tools-nya yang digunakan yaitu yang pertama itu menggunakan brainstorming untuk menghasilkan
dan memilih ide-ide desain yang sederhana namun sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua itu menggunakan wireframing untuk menggambarkan susunan dan tampilan awal halaman login secara visual sederhana. Yang ketiga itu deskripsi alur login untuk menjelaskan langkah-langkah interaksi pengguna dalam bentuk uraian teks atau storyboard. Untuk hasil brainstormingnya, pada tahapan brainstorming, berbagai ide dikumpulkan untuk menentukan elemen yang paling penting dalam halaman login. Dari proses ini disepakati bahwa sistem login perlu memiliki komponen utama berupa kolom input NIK yang terdiri dari 16 digit, angka, dan kolom kata sandi dengan opsi tampilan visibilitas. Tombol masuk utama serta toggle ingatkan saya untuk kemudahan akses berulang. Untuk mendukung pengguna dengan literasi digital rendah, ditambahkan juga fitur lupa kata sandi yang mengarahkan ke halaman verifikasi identifikasi melalui input nomor telepon atau email untuk mengirimkan kode OTP via SMS atau email. Sebelum mengubah kata sandi, serta tombol bantuan untuk panduan tambahan. Selain itu, tombol daftar disertakan agar memungkinkan pengguna baru mendaftarkan akun dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih intuitif. Untuk wireframe loginnya, di sini kami sudah membuat menggunakan aplikasi Figma. Di sini untuk wireframingnya, kami mendesain dalam mode mobile. Di sini ada wireframing halaman utama, terus ada ketika kita pencet bantuan, ini akan menunjukkan teks untuk bantuan. Terus selanjutnya di sini untuk mengisi nama NIK di sebelah sini, kata sandi di sini. Terus di sini ada fitur kalau kita lupa kata sandi. Jadi ketika kita pencet lupa kata sandinya, dia akan menavigasi ke wireframe yang ini. Di sini kita harus masukin nomor atau email. Lalu di sini kalau kita memasukkan salah satunya, di sini kita akan memintakan kode OTP. Di sini kode OTP-nya diterima. Kalau udah diterima, kita verifikasi dan kita masuk ke tampilan ubah kata sandi. Untuk wireframe ubah kata sandi seperti ini, kita mengubah kata sandi baru dengan konfirmasinya. Setelah itu konfirmasi nanti akan balik ke halaman utama untuk login kembali. Nah, selanjutnya deskripsi login udah saya jelaskan seperti itu. Untuk selanjutnya itu ke tahapan prototyping. Nah, pada tahapan prototyping ini, rancangan wireframe dikembangkan lebih lanjut menggunakan prototyping interaktif di Figma, sehingga pengguna dapat merasakan pengalaman login secara langsung. Untuk prototypingnya, di sini kami juga sudah buat. Kami sudah membuat berdasarkan dari wireframe sebelumnya, kita implementasi di prototyping. Di sini sama seperti sebelumnya, kita masukin dulu NIK-nya. Selanjutnya kita bisa masukin kata sandi untuk login. Di sini bisa melihat kata sandinya. Terus ini bisa kita ingatkan saya jika ingin berulang login. Selanjutnya ada fitur lupa kata sandi. Kalau kita pencet sini, dia sama seperti sebelumnya meminta email atau nomor telepon. Di sini kita masukin nomor telepon, terus kita minta kode OTP. Nah, di sini ada verifikasi kode dengan deskripsi kami telah mengirim kode verifikasi 6 digit ke nomor yang udah kita masukkan. Kita masukkan nomor digitnya. Kalau misalnya belum kekirim, kita bisa kirim ulang kode. Terus ini kita masukkan aja kode OTP-nya, kita verifikasi. Nah, di sini kita masukin kata sandi baru dan konfirmasi kata sandi baru. Kita langsung konfirmasi. Nah, di sini kita bisa login kembali dengan password yang sudah diubah. Nah, selanjutnya itu ada tombol bantuan. Di sini bantuannya itu seperti wireframe sebelumnya, cuma ini dengan tampilan website, jadi lebih ke panjang seperti ini. Di sini ada panduan login, seperti memasukkan NIK 16 digit, masukkan kata sandi pribadi yang telah terdaftar, pastikan data sesuai dengan identitas resmi, dan jaga kerahasiaan informasi login Anda. Di sini ada juga butuh bantuan, misalnya kalau lupa kata sandi atau tidak bisa login, kita bisa hubungi layanan bantuan resmi dari pemerintah daerahnya. Terus dapat panduan langsung dari situ, dan juga harus menyertakan NIK untuk mengajukan bantuan. Ini untuk tahapan prototypingnya seperti ini. Baiklah, selanjutnya untuk bagian pengujian dan evaluasi, di mana pengujian prototipe ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana rancangan antarmuka yang dibuat sudah memenuhi aspek kemudahan pengguna, kejelasan tampilan, serta rasa aman sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dari pengujian ini, kami menggunakan metode usability testing berbasis kuesioner, di mana responden mencoba prototipe interaktif di Figma, kemudian memberikan tanggapan melalui Google Form. Kemudian, tools yang digunakan yang pasti adalah Figma, kemudian ada Google Form. Dari situ, kita membuat analisis sederhana untuk menarik kesimpulan dari tanggapan responden. Baiklah, ini untuk isi dari umpan balik UI UX yang sudah kita buat Google Form-nya. Dengan respondennya itu adalah 15. Lanjut aja untuk penjelasan analisisnya. Selanjutnya untuk ini ada saran dan masukan dari sistem login yang sudah kita buat, yaitu disesuaikan ukuran tombolnya agar lebih profesional dan yang lainnya. Ini ada grafiknya. Nah, dari situ untuk rating keseluruhan halaman login yang kita buat itu ada di 4,9 dari 5. Yang berarti responden ini menilai bahwa sistem login sangat baik dan memuaskan, dan tidak ada responden yang memberikan nilai di bawah 4. Ini menandakan bahwa rancangan antarmuka telah berhasil memberikan pengalaman positif bagi pengguna. Nah, dari situ, dari hasil pengujian yang melibatkan 15 responden, dapat disimpulkan bahwa rancangan yang kita buat itu sudah berhasil memenuhi prinsip UCD, yaitu User Centered Design. Sistem ini dinilai mudah digunakan, tampilannya jelas dan aman, serta dapat dioperasikan oleh pengguna dengan berbagai tingkat literasi digital. Baiklah, mungkin segitu aja dari kelompok saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.